Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Safrudin dalam channel Citra Edukasi. Kali ini kita akan membahas soal P3K untuk guru matematika SMP, SMA, dan SMK. Soal ini didapat dari tryout SIM PKB kemarin. Seperti apa soalnya dan bagaimana penjelasan penyelesaiannya? Mari kita simak video berikut. Oke, langsung aja kita bahas bocoran soal tryout P3K Matematika untuk guru SMP, SMA, dan SMK di SIM PKB kemarin ya. Soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 itu kita ketemu P kongruen Q modulo 7. Itu artinya apa? Artinya 7 habis membagi P dikurang Q. Atau kita juga bisa bilang P dibagi 7, sisanya adalah Q. Sekarang kita lihat di sini nggak ada Q-nya. Ini sebenarnya lebih mudah nih. 14P kuadrat tambah 8P kurang 21 itu sama dengan apa? Nggak ada Q ya. Berarti kita tinggal pilih jawaban yang ketika dioperasikan dia habis dibagi 7. Nah, di sini saya pilih yang ini. Kenapa bukan yang lain? Karena ini udah 21 habis dibagi 7 ya. Ketika kita masukin 8 itu tidak habis dibagi 7. Nah, ini 8 tidak habis dibagi 7 ya. Kenapa saya tiba-tiba bisa pilih ini? Ini memang 28, tapi lihat belakangnya 15 tambah tanpa P. Ini jadinya berapa? 33. 33 tidak habis dibagi 7. Maka dari itu saya jawab yang B. Langsung jawabannya. Wih, kok bisa Pak? Ya kita pakai cara yang lain ya, maksudnya dengan cara sama dengan di sini ya. 14P kuadrat tambah 8P kurang 21 sama dengan 15P tambah 28. Ketika kita pindah ruas, 14P kuadrat 8 dikurang 15 min 7P min 21 dikurang 28 min 49 sama dengan 0. Nah, ini habis dibagi 7. Habis dibagi 7. 7 habis membagi ini. Nah, makanya jawabannya adalah B kalau teman-teman masih ragu. Kalau masih ragu lagi, bisa pakai cara ini lagi. Ada satu cara lagi. Di sini 14P kuadrat tambah 8P kurang 21 itu kongruen dengan apa? Modulo 7. Modulo 7. Sekarang kita lihat 14P kuadrat habis dibagi 7, min 21 habis dibagi 7. Berarti karena di sini ada angka, pilih angka yang habis dibagi 7. Ini 33 jadinya ya. Jadi nggak habis dibagi 7, 8 nggak habis dibagi 7. Cuman ini yang habis dibagi 7. Makanya saya masukin 8P kongruen 15P ditambah 28 modulo 7. Nah, sekarang ini artinya apa? Artinya 7 habis membagi 8P kurang 15P tambah 28. Nah, di sini 7 habis membagi min 7P tambah 28. Benar ya? Min 7P bisa dibagi 7, 28 bisa dibagi 7. Nah, itu ada beberapa cara dalam menyelesaikan soal nomor 1 ini. Oke? Cara paling mudah ya tinggal lihat aja. Tinggal lihat kira-kira yang habis dibagi 7. Ini udah 21. Itu angka berapa? Hanya 28 di sini ya. Dapat. Oke. Soal nomor 2. Sama. Kita lihat yang habis dibagi 11. Habis karena, tapi di sini kepake ininya. Ini artinya apa? 11 habis membagi P dikurang Q. Atau ketika P dibagi 11, sisanya Q. Nah, itu ya artinya. Ini kepake. Kita lihat 23P kurang 44 sama dengan titik modulo 11. Nah, sekarang kita lihat 23P ketika dibagi 11 itu bersisa berapa? Ketika ini dibagi 11, ini bersisa P. Bersisa P. Ini habis ya. Min 44 habis. Berarti kita pilih jawaban, kita pilih soal yang habis dibagi 11, baik itu Q-nya, tapi di sini kita butuh min Q ya. Berarti kita harus lebihin 1. P min Q. Nah, di sini kita bisa pakai nih, yang ini aja yang kita buang ya. 12 kita buang. Ini nggak ada lebihan Q, karena nggak ada lebihan Q, kita buang.
Ini ada satu lebihan Q, ini ada satu lebihan Q. Nah, berarti ini kita buang. Kita bisa coba ini. Oke. Antara dua ya. Ini saya coba yang ini karena sama-sama sesuai cara saya modulo 11. Berarti di sini P kongruen dengan 12 Q ditambah 22 modulo 11. Ini artinya apa? 11 habis membagi P dikurang 12 Q ditambah 22. 22 memang benar habis dibagi 11 ya. 12 Q ketika dibagi 11 bersisa Q. Berarti 11 habis membagi P dikurang Q, terbukti. Terbukti dari sini ya. Berarti jawabannya yang C. Oke. Kita lanjut soal nomor 3. Nah, di sini untuk soal nomor 3 kita bisa langsung menggunakan rumus ya. B min Q per 2 akar A. Nah, B-nya apa? Kita bisa gunain rumus seperti ini ya. AX kuadrat yang agak luas dulu, saya akan pakai tempat yang lebih luas, akar AX kuadrat, kemudian plus BX plus C dikurang akar PQ PX kuadrat, maaf PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah ini ya, kita bisa rubah dalam bentuk ini. Kita tahu di sini B-nya adalah elemen X. Ketika ini dikuadratin, ini jadinya nanti akar X kuadrat dikurang akar X kuadrat kurang 5X ya. Di sini kita tahu bahwa dia nggak punya B, nggak punya elemen X ya. Di sini X kuadrat, jadi B-nya 0 sama dengan 0 dikurang Q-nya elemen X. Elemen X di sini, maaf konstanta X ya. Konstanta X di sini itu adalah min 5. Min 5. Dia punya min 5 konstantanya ya. Per 2 akar A. A-nya di sini, kita lihat. Di sini A, 1. Jadi di sini 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Nah, jadi kita lihat jawabannya adalah D. Siap, kita lanjut ya. Suku ke-10 dan suku ke-25 suatu barisan berturut-turut adalah 74 dan 179. Suku pertama dan beda dari barisan tersebut secara berturut-turut adalah, kita lihat U10 sama U25. Ini sama dengan 74, ini sama dengan 179. Kita lihat ini ke sini selisihnya ada 15 kali beda. Ini ke sini selisihnya ada 105 kali beda. Berarti B-nya maaf 105 aja ya, ini angka bukan. B-nya 15B sama dengan 105. Berarti B-nya sama dengan 105 dibagi 15, 7. Nah, ini dapat B-nya 7. Sekarang, oh ini langsung dapat E jawabannya ya. Apakah benar E di sini? Suku pertama, oh lain. Yang 7B, ini 7. C maksud saya. Apakah benar A-nya 11? Sekarang kita lihat U10 itu sama dengan A ditambah 9B. U10 nilainya adalah U10 74 ya. U10 74 di sini. Nah, 74 sama dengan A ditambah 9 kali 7. 9 kali 7, 63. 74 kurang 63 sama dengan A. Berarti A-nya sama dengan 11. Nah, berarti jawabannya C. Oke, ini jadi saya pakai cara langsung ya. 25 sama 10 selisihnya 15. 74 sama 179 selisihnya 105. Dapatlah B-nya 7. Masukin ke salah satu U10 atau U25. Dapat A-nya 11. Oke, soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5, di sini kita cari luas totalnya dulu. Luas total sama dengan 49 tambah 36 tambah 25. Oke, 9 tambah 6, 15, tambah 5, 20, 60, 90, 110 cm kuadrat. Sekarang kita cari luas, kan yang ditanya adalah yang diarsir nih. Yang diarsir ya, berarti kita cari luas yang nggak diarsir.
Yang besar nih 49, berarti sisinya adalah 7 dikali 7. Luasnya berarti kan karena dia segitiga bentuknya sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Berapa di sini? 7 kali 7, 49. 49 dibagi 2 sama dengan 24,5. Oke. Sekarang kita cari luas yang ini. Luas yang ini ya. Yang ada 3 nih. Alasnya ini 5. Alasnya 5 ya. 5. Karena dari yang kecil 25 itu 5 kali 5. 36 itu dari 6 kali 6. Kemudian 49, 7 kali 7. Berarti di sini kita lihat totalnya 7, 6, 15. 7 tambah 6, 13. Tambah 5 berarti 18. Oke, berarti luas segitiga yang ini sama dengan 18 kali 5 bagi 2. Coret-coret 9 sama dengan 45. Nah, ini udah dapat 2 ya. Tinggal dikurangin aja. Nah, berarti di sini luasnya itu sama dengan 110 dikurang 45 dikurang 24,5. Berarti sama dengan berapa nih? 40,5 cm kuadrat. Atau jawabannya yang B. Oke, itu merupakan soal nomor 5. Soal nomor 6. Soal nomor 6, di sini kita bisa, kalau saya, cara termudah menurut saya itu adalah membayangkan dalam bentuk segitiga. Di sini saya tarik garis ya. Sini juga saya tarik garis. Ini juga saya tarik garis. Di sini alasnya, alas dan tinggi, ternyata besarnya sama. Nah, besarnya sama. Loh, tahu dari mana Pak besarnya sama Pak? Nah, ini kita lihat ya, dari mana saya tahu ini besarnya sama. Ini dari sini. Ini 1, 2. Ini 1, 2. 1, 2. Yang jadi alas selalu 2. Yang jadi tinggi selalu ini. Nah, ini sebelah sini. Berarti besarnya sama. Berarti di sini bisa kita hitung ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini belum saya garis ya. 4, 5, 6. Ada 6 segitiga. Jadi ada 6 segitiga yang kongruen ya. Nah, kongruen dengan luas 20. Berarti yang ditanya luas daerah yang tidak diarsir. Luas yang daerah yang tidak diarsir ada berapa? Yang tidak diarsir ada 5 ya. Yang diarsir kan cuma 1. Luasnya berarti 5 dikali 20 sama dengan 100. Atau jawabannya yang D. Oke, kita lanjut. Di sini faktor persekutuan 247, 299 sama dengan D, dan D 247 kali M tambah 299. Nah, di sini cari D, namanya faktor persekutuan adalah yang bisa dibagi. Siapa yang bisa membagi 247 dan 299? Ternyata dia adalah 13. Coba nih ya, 247 dibagi 13. Bisa nih, 1, 13 kurang 117, 19, 117, 0. Habis ya. Terus 13 juga habis membagi 299. Coba nih ya, 299 dibagi 13. Bisa atau enggak? 13, 26 kurang 39. 39 juga bisa 0. Habis ya. Berarti jawabannya adalah 13. Berarti karena di sini D sama dengan 247 dikali M, ditambah 299 dikali N, berarti di sini 13 sama dengan, di sini 247 kali M tambah 299 kali N, dia harus positif negatif supaya hasilnya 13. Kalau positif-positif, dia nggak mungkin 13. Atau negatif-negatif nih. Karena apa? Karena kalau negatif-negatif kayak yang A, hasilnya pasti negatif, bukan positif. Berarti jawabannya kita bisa cek antara B atau D. M-nya mau diganti min 6 atau M-nya diganti 6. Saya akan cek, mau cek yang mana nih? Dua-duanya aja mungkin ya. Tapi nggak pakai positif negatif dulu. 247 kali 6. 247 kali 6, 6 kali 7, 42. 6 kali 4, 24, 28. 6 kali 2, 12, 14. Oke.
dengan 299 kali 5. Ini 5 kali 9, 45. 45, 49, 14. Nah, ternyata kalau misalnya 247 kali 6 dan 299 kali 5, ini selisihnya 13. Lihat ya, selisihnya 13, berarti benar. Masalahnya, siapakah yang negatif? Yang negatif tentunya kan pasti salah satu negatif. Kalau dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, nggak jadi dia 13. Di sini saya karena ini 13 ya, berarti yang negatif itu adalah yang kecil atau yang ini. Oke. 247 kali negatif 6 ditambah 299 kali 5 sama dengan 13 sama dengan 1482 negatif ya, 1482 ditambah 1495. Ketika pindah ruas jadi plus ya. Jadi 1495 sama dengan 1495. Jawabannya benar nih. Jadi yang negatif adalah min 6, yang positifnya 5, atau jawabannya yang B. Kok nggak yang D, Pak? Nih, seperti yang saya bilang tadi ya. Kenapa saya bikin negatif yang kecil? Karena supaya jadi plus ke kiri dan nanti nilainya sama. Kalau saya ambil ini yang jadi negatif, pas dia ke kiri, dia akan lebih besar daripada yang sebelah kanan. Oke, kita lanjut. Soal nomor 8. Nilai maksimum Z 5X plus 2Y pada sistem pertidaksamaan yang ditunjukkan di daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir kita bisa masukin di sini 0,4 ya. 0,4, 5 kali 0 ditambah 2 kali 4. Berarti sama dengan 8. Yang ditanya adalah nilai maksimum. Oke, ini yang diarsir 3,0 kenanya ya. Berarti 5 kali 3 ditambah 2 kali 0. Sama dengan 15. Oke, untuk sementara inilah yang lebih besar. Yang ini nih. Nah, tapi apakah itu jawabannya? Kita tinggal cari dulu titik potong di sini ya. Untuk mencari titik potong, kita perlu apa? Kita perlu persamaannya, persamaan garis. Ini 6. 6 turun ke sumbu X. Jadi di sini jadi 6X. 3 naik ke sumbu Y. Nah, jadi plus 3Y. Sama dengan tadi yang satu naik, satu turun. Tabrakan mereka di tengah. 6 ketemu 3, jadi 18. Tabrakan dikali ya. Ini 4 di sumbu Y, turun ke sumbu X. Jadi 4X. 4 di sini sumbu X naik ke sumbu Y. Jadi 4Y. Sama dengan tabrakan mereka nih. Dar gitu ya. Jadi 16 kali. Oke, sekarang kita bikin, kita sederhanakan ya. Bagi 3, 2X. Tambah Y sama dengan 6. Atau 2 bagi 4, X tambah Y sama dengan 4. Oke, di sini saya eliminasi ya. Berarti X sama dengan 2. Kalau saya masukin 2, Y sama dengan 2. X2, Y2 masukin ke sini nih. Nah, berarti di sini X-nya 2 kan. Y-nya 2 juga. Kita masukin. Maaf, X-nya 2, Y-nya 2. Kita masukin ke 5 kali 2 ditambah 2 kali 2. 5 kali 2, 10. Ditambah 4 sama dengan 14. Nah, lihat. 8, 15, 14. Banyakan mana? Banyakan 15. Atau jawabannya yang C. Oke, kita lanjut lagi. Oke, soal nomor 9. Di sini yang ditanya adalah gambar ke N plus 1. Berarti di sini kita bisa cek. Ini U1, ini U2, ini U3, ini U4. Kita lihat, ini gambar hitamnya ada berapa? Ada 1, ini ada 3, ini ada 9, ini ada 2, 7. 1 itu sama dengan 3 pangkat 0. 3 itu sama dengan 3 pangkat 1. 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Berarti ketika dia UN, kita lihat ini hasilnya berapa nih? Hasilnya pasti kita lihat nih. U1 3 pangkat 0 berkurang ya, 2 berkurang 1 lagi, 3 berkurang 1 lagi, 4 berkurang 1, berarti dia berkurang 1. 3 pangkat N kurang 1, berarti UN sama dengan
3 pangkat N kurang 1. Tapi masalahnya yang ditanya itu UN plus 1. Berarti N-nya saya ganti N plus 1. N plus 1 dikurang 1 jadi UN plus 1 sama dengan 3 pangkat N. Atau jawabannya yang D. Jangan sampai terkecoh. Kenapa? Karena yang ditanya N plus 1 bukan N. Oke, kita akan bahas soal nomor 10 atau soal terakhir ya. Di sini jika peluang A sama dengan setengah, peluang B sama dengan seperempat, dan peluang A digabung peluang B itu sama dengan 0,625, maka, oh ini soalnya ketutup nih, maka berapakah peluang A aksen bersyarat B aksen? Nah, dalam menjawab soal ini, kita harus ngapain nih? Kita harus tahu dulu rumus peluang bersyarat ya. Peluang A aksen bersyarat B aksen. Di sini rumusnya adalah sama dengan peluang A aksen diiris B aksen dibagi peluang B aksen. Oke, yang kita perlukan itu adalah B aksen dan A aksen iris B aksen. Sekarang peluang B aksen, di sini saya tulis di sini ya, peluang B aksen sendiri itu berapa? Itu sama dengan peluang B aksen sama dengan 1 dikurang peluang B. Berarti sama dengan 1 dikurang 0,25 sama dengan 0,75. Oke, P peluang B aksen dapat. Sekarang peluang dari A aksen iris B aksen. Peluang A aksen iris B aksen itu apa tuh peluangnya? Itu sama dengan peluang dari A digabung B aksen. Nah, berarti peluang A digabung B aksen itu sama dengan ini A gabung B-nya. 1 dikurang 0,625. Berarti sama dengan 0,375. Nah, udah dapat ini 2. Udah dapat ya. Tinggal kita masukkan ke rumus. Sama dengan 0,375 dibagi 0,75 sama dengan 0,5 atau jawabannya yang D. Nah, mungkin sekian ya untuk pembahasan soal-soal tryout SIM PKB P3K untuk guru SMP dan SMA serta SMK, maaf. Bagi teman-teman yang punya soal-soal yang bingung, soal-soal yang misalnya masih nggak tahu nih caranya seperti apa, bisa share nih soalnya ke kami. Nanti kami akan coba untuk bahas dalam video berikutnya. Nantikan video berikutnya masih banyak soal-soal yang tentunya akan kita bahas selanjutnya. Jadi jangan lupa ya teman-teman selalu pantau perkembangan untuk soal-soal dari SIM PKB ini, soal-soal tryout. Karena apa? Karena kemungkinan soal-soal pas P3K ujiannya aslinya itu nggak berbeda jauh dengan soal tryout ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada yang salah bisa dikoreksi oleh teman-teman. Saya akhiri. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat malam.